Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfa Lintinta Effendi dari kelas DV 23A. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi perkembangan desain di Asia dan Indonesia, yaitu alias ini materi sejarah desain sesi ke-15. Oke. Nah, untuk yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai pertama latar belakang, sejarah, karakteristik, kemajuan, dan yang terakhir yaitu contoh karya desain dari di Asia dan di Indonesia. Kita mulai dari yang pertama yaitu latar belakang. Nah, desain di Asia telah mengalami perkembangan signifikan selama bertahun-tahun. Dengan bangkitnya perekonomian Asia dan meningkatnya pengakuan global terhadap industri kreatif di kawasan ini, desain telah menjadi komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi dan budaya. Beberapa faktor berkontribusi terhadap perkembangan desain di Asia di antaranya berkontribusi terhadap perkembangan desain di Asia, di antaranya pertumbuhan ekonomi, dukungan pemerintah, kemajuan teknologi, warisan budaya, dan kolaborasi global. Indonesia sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara telah mengalami pertumbuhan signifikan di sektor desain. Industri desain tanah air telah berkembang dalam cara pengakuan ekonomi kreatif, keahlian tradisional, pendidikan desain, festival desain, dan keberlanjutan dampak sosial. Oke, seperti yang sudah dijelaskan, memang desain di Asia dan termasuk di Indonesia itu memang sudah mengalami banyak kemajuan yang memang seperti karena memang dari kolaborasi global, terus gitu dari masyarakatnya yang memang ingin melestarikan budaya lokalnya, terus gitu dan adanya kemajuan teknologi dan lain sebagainya yang akan membuat industri kreatif di Asia ini semakin meningkat pesat. Oke, langsung selanjutnya yaitu yang akan kita bahas adalah sejarah dari perkembangan desain di Asia. Nah, pada masa Indonesia telah membebaskan diri dari belenggu penjajah, mereka membentuk sebuah desain center di Fakultas Perencanaan dan Sipil Institut Teknologi Bandung pada tahun 1968. Organisasi itu pertama kali diperkenalkan dalam Expo 70 di Osaka, Jepang. Nah, jadi awal-awal ketika Indonesia itu selesai penjajahannya, selesai lepas dari penjajahan, Indonesia itu langsung membuat merancang meningkatkan kualitas desain seni dan desain di Indonesia itu, terutama yang dimulai dari pusat itu di ITB, yang mana mulai diperkenalkan juga di Jepang dalam Expo 70. Selanjutnya, hal itu sejalan dengan perkembangan kebijakan sebuah organisasi ASEAN pada pemersatu bangsa-bangsa di Asia Tenggara pada tahun 1976. Salah satu keputusan penting yang ditetapkan pada masa itu adalah setiap anggota ASEAN wajib memiliki dan mendirikan pusat pengembangan desain dan kerajinan. Dengan adanya pusat kerajinan dan desain pada setiap negara ASEAN, maka dunia desain grafis akan semakin berkembang pesat. Untuk mewadahi para desainer, maka muncullah sebuah organisasi bernama Ikatan Ahli Desain Indonesia, atau yang disingkat IADI. Organisasi tersebut merupakan manifestasi dari kehadiran Prof. Ya. Puasa yang berapa? Biasa, gede-gede. Sebentar ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, jadi memang ASEAN negara-negara yang ada pada ASEAN ini juga mewajibkan memiliki memiliki organisasi, memiliki komunitas yang memang
mewadahi dan menampung para desainer, para seniman, dan para pembuat karya lainnya untuk bisa mengembangkan seni dan desain di negaranya masing-masing. Oke, lanjut. Kita akan membahas dari karakteristiknya. Oke. Nah, seperti yang sudah jelas, karakteristiknya itu yang pertama motif tradisional, seni ukir dan arsitektur klasik, terus makna filosofis dan simbolis yang terkait pada keindahan budaya, warna cerah mencerminkan keberanian dan kebahagiaan, bahan alami seperti bambu, kayu, batu, dan kain tradisional. Keanekaragaman budaya tercermin dalam seni, kerajinan, dan arsitektur. Terus gitu konsep harmoni dan keseimbangan melalui simetri dan proporsi yang seimbang. Terus keanekaragaman alam menjadi inspirasi dalam seni, kerajinan, dan arsitektur. Terus yang terakhir gabungan elemen tradisional dengan desain modern dan tren kontemporer. Nah, jadi dari karakteristik dari yang ada di desain-desain di Asia, termasuk salah satunya di Indonesia, itu adalah motif tradisional atau namanya seperti misal kayak yang ada di Cina atau di Jepang atau di yang termasuk yang paling di Indonesia itu seperti misal batik dan lain sebagainya. Terus gitu ada makna-makna yang terkandung dalam nilai budaya seperti misal filosofis ya. Warna cerah salah lagi anjir. Selanjutnya seperti warna cerah mencerminkan keberanian, kebahagiaan, dan seperti yang ada di Jepang atau Cina yang memang seperti warna merah, emas, dan lain sebagainya. Lalu bahan alami seperti bambu, kayu, batu, dan seperti yang ada terutama di Cina dan Jepang itu kan banyak menggunakan bambu, kayu, batu, dan juga kain tradisional seperti yang ada di Indonesia itu batik khususnya ya. Dan itu keanekaragaman budaya tercermin dalam seni, kerajinan, dan arsitektur. Gitu. Konsep harmoni dan keseimbangan melalui simetri dan proporsi yang seimbang. Terus keanekaragaman alam jadi inspirasi seni, kerajinan, dan arsitektur. Nah, jadi seperti misalkan ada seperti yang ada pada batik yang banyak menggunakan seperti angin, menggunakan unsur seperti bunga, batu, tanaman, dan lain sebagainya, dan juga hewan-hewan dan lain sebagainya. Terus dan juga ukiran ya. Terus yang terakhir itu gabungan elemen tradisional dan desain modern dalam tren kontemporer. Nah, jadi seperti yang ada pada zaman sekarang memang gabungan elemen tradisional dengan desain modern dan tren kontemporer, yang mana memang yang mana memang gabungan elemen tradisional dan desain modern dan tren kontemporer, yang mana seperti misalkan yang ada pada zaman kala itu kan banyak menggunakan seperti rumah-rumah adat tradisional itu menggunakan desain-desain yang modern, desain-desain pada zaman sekarang. Oke, lanjut. Nah, kita akan membahas mengenai kemajuan. Nah, kemajuan desain di Asia termasuk Indonesia mencerminkan perpaduan antara pengaruh global dan nilai-nilai lokal. Desainer di Asia mengintegrasikan elemen internasional dengan ciri khas lokal, memunculkan karya-karya yang memadukan tradisi dan inovasi. Pengaruh teknologi seperti desain digital memberikan dimensi baru dalam kreativitas, eksplorasi identitas lokal, dan kesadaran lingkungan menjadi fokus mendorong pengembangan desain berkelanjutan. Nah, jadi memang desain tradisional dan pengaruh global dan terutama yang memang desain modern itu saling berkolaborasi untuk membangkitkan sebuah nilai desain yang lebih tinggi lagi, yang memang berpaduan antara si
desain yang modern dengan tradisional tersebut. Itu merupakan langkah yang cukup besar, cukup maju bagi industri desain di Asia, khususnya di Indonesia ini. Seperti juga salah satunya juga memanfaatkan teknologi dalam mendukung kemajuan desain ini. Oke, selanjutnya di Indonesia, industri kreatif terutama desain grafis dan animasi berkembang pesat, menciptakan peluang ekonomi baru. Pemberdayaan pengrajin lokal dan program pendidikan desain berkontribusi pada inovasi dan pengembangan orang muda. Desainer Indonesia memadukan kreativitas tradisional dengan sentuhan modern, menciptakan produk yang bersaing di tingkat global. Munculnya platform kreatif dan kolaborasi memperkaya ekosistem desain, memberikan panggung bagi bakat-bakat kreatif untuk tampil. Nah, kita tahu industri kreatif terutama yang memang di bagian animasi gitu kan, seperti kan banyak pada saat ini, pada era ini, animasi Indonesia yang memang sudah berkualitas dan memiliki nilai jual yang tinggi dan memang memiliki pesan dan nilai-nilai seni yang sangat bagus, terutama apabila dibandingkan dengan luar juga ya tentunya. Terus gitu, selain itu memang dari segi desain grafis juga seperti misalkan budaya-budaya tradisional seperti entah itu wayang, entah itu budaya-budaya Bali, budaya-budaya Kalimantan, budaya-budaya Sumatera dan lain sebagainya, itu bisa diproses menggunakan teknologi komputer, menggunakan teknologi zaman sekarang, terutama untuk bisa itu juga seperti yang ada pada contoh yang sudah saya terangkan, itu seperti ada baju sablon menggunakan budaya-budaya tradisi khas daerah tapi dengan desain yang lebih modern karena memang diproses menggunakan teknologi komputer. Oke, selanjutnya kita membahas dari segi ya sudah terakhir kita akan membahas dari contoh karya dari yang ada di Asia dan di Indonesia. Jadi kita akan cari tahu satu-satu. Yang pertama itu sebuah kuil yang ada di Jepang yang bernama Fushimi Inari Taisha, yang mana seperti yang kita tahu banyak kuil yang memang di Asia Timur, terutama di Jepang ya, yang khas lah intinya. Nama ini kuil Shinto setahu saya. Terus selanjutnya ada patung Buddha dari Thailand yang bernama Wat Phranom Lempo, yang memang patung Buddha ini cukup besar. Selanjutnya lukisan-lukisan tradisional yang memang banyak kita temui di artefak atau peninggalan Tiongkok, peninggalan Cina di mungkin abad sebelum Masehi atau mungkin di abad-abad pertengahan. Terus selanjutnya seperti yang kita tahu ada wayang kulit yang memang berasal dari Jawa Tengah yang memang tentunya dari Indonesia. Nah, terus selanjutnya ada yang seperti kita tahu yaitu salah satu peninggalan di Indonesia itu batik Jogja yang disebut batik Parangkusumo, dan yang terakhir yang seperti kita tahu adalah salah satu rumah adat dari Indonesia, tepatnya di Sumatera Barat yang disebut biasa di Rumah Gadang. Oke, mungkin mungkin cukup segitu. Itu yang adalah yang pembahasan terakhir kali ini. Untuk sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan? Baik, apakah ada pertanyaan? Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan. Mungkin sampai segini saja pembahasan saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Langsung saja ke akhir acara. Bila wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.